Ragam peristiwa unik terjadi pada penumpang yang pernah merasakan naik bus ALS. Bis dengan tujuan Jawa Sumatera atau sebaliknya ini memiliki rute yang sangat panjang. Tak heran dalam perjalanan selama beberapa hari, para penumpang punya cerita yang tak terlupakan. Bis antar lintas Sumatera atau yang akrab disingkat ALS sedang melindas aspal jalanan dari Jakarta menuju Merak. Sudah 1 hari Kurniawan Andos duduk di bis tersebut. Andos hendak menuju kampung halamannya, Kota Medan, Sumatera Utara dari Jogja. Itu tandanya, Andos harus menempuh perjalanan selama 2 hari dan 2 malam lagi untuk sampai Medan. Awak sudah biasa naik bis, namun pada perjalanan itu, awak dapat musibah, katanya. Andos diam seraya menatap jalanan panjang meninggalkan Jakarta. Sampai tiba-tiba, laki-laki yang duduk di samping Andos mengerang menyeramkan dan membuat pandangan Andos terpaku ke laki-laki tersebut. "Kau tahu tubuhnya berkeringat kali, wajahnya pucat," kata Andos. Beberapa saat kemudian laki-laki di samping Andos itu menangis dan minta tolong ke Andos. "Permintaan yang di luar batas nalar manusia," katanya. "Awak kira dia kesurupan begu ganjang kan?" kata Andos. Beberapa saat kemudian laki-laki itu berkata kepada Andos bahwa ia belum terbiasa naik bis apalagi rute jauh dan lama seperti rute Jogja-Medan. Andos pun memperagakan laki-laki itu ketika lama-lama berbisik kepadanya. Laki-laki itu berkata, "Mas, saya berak di celana, bah cemana pula?" Kisah yang lain datang dari salah satu kru kabin ALS rute Jember ke Medan, Friza Bagos Hutomo. Selama 6 tahun berkarir, ia mengaku baru pertama kali mengalami kejadian yang super membingungkan. Disebut horor sih, ya horor. Tapi bukan setan, katanya. Kejadian yang dialami oleh Friza terjadi ketika sedang trip rute Jember ke Medan, dan hal yang tidak mengenakan itu terjadi di sekitar rest area tol Jakarta Merak kilometer 69 Serang. Friza bercerita, sebelum melakukan perjalanan, ia dan kru lainnya menyiapkan segala keperluan. Bus ALS rute Jember ke Medan nomor seri 309 dengan julukan Aktor Jember selalu diperlakukan seperti seorang anak sendiri, dikasihi dan disayangi oleh para kru. Bus dengan sasis Mercedes-Benz OH1521 intercooler yang sudah ada sejak 1996 ini seakan diciptakan untuk membelah jalanan terjal Sumatera dan jalanan panjang Jawa. Sasis Mercedes-Benz OH1521 yang di kalangan pecinta bis disebut sebagai cooler jahat. Ini mampu mengangkut beban sampai 15 ton dan juga bertenaga sampai 210 horsepower. Sasis ini terkenal lebih empuk dan nyaman ketimbang sasis sebelumnya, yakni Mercedes-Benz OH1518 yang memiliki julukan King Prima. Friza berpendapat, bus ALS 309 dengan sasis OH1521 itu nyaman untuk rute jauh seperti Jember ke Medan. Harusnya, penumpang sedikit terbantu untuk melewati rute jauh dan lama selama di dalam kabin. Ya, harusnya, namun pernah ada kejadian yang tak terlupakan. Kru selalu menyiapkan sebaik mungkin, namun ada saja halangan yang kami alami, katanya. Menurut Friza, bus ALS 309 start dari Jember dan berhenti untuk shalat maghrib di rest area tol Probolinggo. Lantas istirahat makan malam di daerah Gempol sebelum akhirnya bus melaju selama berjam-jam melintasi jalanan mulus Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sampai sekitar pukul 4 pagi, bus sampai di daerah Kudus dan berhenti untuk istirahat dan syalat subuh. "Masih lancar-lancar aja," kata Friza. Setelah istirahat di Pool ALS Semarang, biasanya ambil istirahat lagi di tol Plumbon Cirebon dan langsung jos ke Merak, kata Friza dengan penuh semangat. Lantas dipungkasi dengan nada menahan tawa sekaligus getir, kejadian terjadi di tol Jakarta Merak Serang. "Dari banyak kejadian lucu yang paling aku ingat ya tentang kejadian ini," katanya. Bus meninggalkan Jakarta dan hendak menuju Pelabuhan Merak. Sudah hampir seharian bus ini lari lintang pukang dari Jember, kampung halamannya. Sebagian penumpang sudah memasang wajah lelah, sedang Friza dengan sigap mengajak ngobrol para penumpang agar lelahnya terdistraksi dengan sebuah obrolan. "Ada ibu-ibu yang nempel terus dengan aku dan kru yang lainnya," katanya. Friza mengaku bahwa ia juga kadang terasa lelah walau terbiasa rute Jember Medan. Menurutnya,
Dengan obrolan lelah itu bisa sedikit berkurang. Adanya ibu-ibu yang terus nempel dengan para kru dan mengajak ngobrol terus, Friza menjadi mafhum. Tiba-tiba ada aroma tidak sedap, kata Friza. Ia dan para kru lain menyelidiki sumber bau tersebut. Ternyata sumber bau yang menguar itu bermuara di tempat duduk si ibu tadi. Adanya kotoran manusia menjadi pemandangan yang tak biasa bagi aktor Jember 309, bis yang memegang rute paling jauh se-Indonesia sejak 1999 itu. Perjalanan selama 5 hari dan 4 malam memang tidak pernah mudah, namun Friza berkata, itu seninya. Untuk diketahui, ALS 309, si aktor Jember adalah bis bertipe AC Royal Non-Toilet. Bis dengan tipe ada toiletnya pun, seperti aturan internasional, penumpang dilarang untuk buang air besar di dalam toilet bis. Selain bahaya semisal bas ngerem, juga kebanyakan bis tidak dilengkapi septic tank. Kalau ada pun, septic tanknya kecil. Usai kejadian tersebut, Friza dan para kru lantas berhenti selama 1 jam di tol Jakarta Merak, daerah Serang hanya untuk membersihkan sisa kotoran si ibu tadi. Friza berkata dan membuat saya sebagai pendengarnya tertawa. Katanya kru sudah menghabiskan 2 botol pengharum namun baunya masih menyengat. Seperti toilet yang mampat. Urusan menahan buang air besar selama 5 hari dan 4 malam itu bukan perkara mudah. Kurniawan Andos yang sudah menjadi langganan rute Jogja-Medan bahkan harus buang air besar di setiap rest area di mana bus berhenti. Ketimbang makan, awak lebih memilih untuk berak. Katanya dengan nada yang sengaja ditekan ketika bilang berak. Rute Sumatera yang masih penuh tantangan. Niels Mulder dalam bukunya yang berjudul Doing Java, An Anthropological Detective Story menuliskan hal menarik tentang jalanan Sumatera. Katanya, kondisi jalan amat berat, yakni berupa tanah yang licin genangan air, kubangan lumpur dalam, yang oleh para supir truk ditaklukkan dengan menarik kendaraan dengan alat penarik yang dilengkapi tali. Itu yang dialami oleh Niels Mulder pada tahun 69 lantas bagaimana di 2025 ini? Di sisi lain, salah seorang anggota grup Facebook ALS Mania berkomentar di postingan milik Friza yang sedang promosi ALS rute Jember Medan untuk keberangkatan 10 Februari 2022 tempo lalu. Ada komentar, sedikit informasi, kalau mau melewati Pasir Pengarayan Ujung Batu, Rokan Hulu Riau sedang rawan pelemparan batu. Nampaknya pelemparan batu bukan hanya menjadi problem dilematis bis akap Pulau Jawa atau bus rute Jawa Bali Mataram. Karena pelemparan batu, acap kali ditemui di berbagai tempat relatif sepi di jalan lintas darat Pulau Jawa. Modus operandi dari pelemparan batu ini sudah dihafal oleh para supir dan kru bis. Menurut mereka, agar bis berhenti dan para bajing lompat dan perampok bisa menjarah bis mereka. Dikutip dari CNBC Indonesia, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, Joko Setijowarno mengatakan, dari sekian panjang tol Trans Sumatera dari utara dan selatan, hanya ada ruas yang dianggap rawan, yaitu tol bagian selatan di wilayah Mesuji dan Kayu Agung. Ini memang masalah sosial di sana. Sebagai pembanding tol di Kalimantan juga sepi, tapi malah aman, katanya. Frieza Bagues Hutomo berkata bahwa tidak semua jalanan di Pulau Sumatera ramah untuk laju bis. ALS rute Jember, Medan, selalu membawa paket besar dengan berat 2-3 ton. Dengan beban yang besar, jalanan yang tidak ramah kadang membuat ban cepat aus. Kadang menjadi penghambat, katanya. Jalanan berkelok dan juga permukaan yang masih belum bisa dikatakan rata, menjadi medan tempur utama bagi armada bis lintas Sumatera. Jan Santoso, rekan saya dari Sumatera yang beberapa kali ke Jawa, pernah berceloteh mengenai alasannya. Lebih suka naik bis dari Palembang ke Jawa ketimbang naik pesawat. Selain lebih relatif murah, katanya, kalau aku naik bis itu pasti mabuk. Kapan lagi kan mabuk tanpa dilarang-larang oleh perda, tapi malah dibantu sama penumpang lainnya. Baiklah teman-teman, itulah cerita dari mereka yang memilih bus antar lintas Sumatera untuk membelah Jawa dan Sumatera. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang, dan saya juga tetap semangat upload video terbaru dari seputar bis.
Terima kasih dan sampai jumpa di video terbaru. Next kita bahas apalagi bis gengs? Ayo komen di bawah.